Mumu menatap layar handphonenya dengan perasaan campur aduk. Sebuah notifikasi SMS baru saja masuk, memberitahukan bahwa saldo rekening banknya melonjak secara drastis. Jumlah uang yang sangat besar itu membuat jarinya sedikit gemetar saat menggenggam handphonenya. Mumu merasa aneh. Ia tidak pernah menerima uang sebanyak ini sebelumnya, apalagi tanpa alasan yang jelas. Dengan cepat, Mumu membuka aplikasi mobile banking di handphonenya untuk memastikan kebenaran pesan tersebut. Jantungnya berdegup kencang saat ia memasukkan PIN dan menunggu saldo tertera di layar. Benar saja, saldo banknya naik secara drastis, persis seperti yang disebutkan di SMS itu. Tapi siapa yang mengirim uang sebesar ini? Mumu terdiam sejenak, merasa bingung. Dalam benaknya, ia memeriksa kembali setiap kemungkinan yang masuk akal. Ia tidak melakukan pekerjaan besar akhir-akhir ini yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tidak ada bisnis yang berjalan begitu baik untuk memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jadi, dari mana asal uang ini? Mumu duduk di tepi kasur. Handphonenya tergeletak di pangkuannya. Pikiran Mumu melayang pada peristiwa beberapa jam yang lalu, saat ia bertemu dengan Raja Jin dan mengobati Putri Jihan di alam lain. Sebelum Mumu kembali ke dunia manusia, Raja Jin sempat berkata akan memberinya kejutan setiap bulan kepada Mumu sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan. Mungkinkah ini hadiah yang dimaksud? Mumu mengernyitkan dahi, mencoba merenung lebih dalam. Pada saat itu, ia mengira janji Raja Jin hanyalah basa-basi, sesuatu yang tak akan benar-benar terwujud. Tapi sekarang, dengan uang dalam jumlah yang sangat besar tiba-tiba muncul di rekeningnya, semuanya mulai masuk akal. Apakah benar ini hadiah dari Raja Jin? Tapi mengapa uang? Apa maksud di balik hadiah ini? Ia menelusuri setiap sudut ingatannya. Tidak ada tanda-tanda lain selain janji Raja Jin yang bisa menjelaskan situasi ini. Tapi apakah pantas menerima uang sebesar ini tanpa mengetahui sumbernya dengan pasti? Mumu merasa ada beban moral yang harus ia pikirkan. Meskipun jumlah uang itu menggiurkan dan bisa mengatasi banyak masalah hidupnya, ia merasa gelisah menerima sesuatu yang tidak ia peroleh dengan usaha sendiri. Mumu menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, jika ini memang hadiah dari Raja Jin, pasti ada alasan dan tujuan tertentu di baliknya. Tapi, ia juga sadar bahwa berurusan dengan dunia gaib selalu membawa konsekuensi yang tak terduga. Ia tidak bisa sembarangan menggunakan uang ini tanpa mengetahui apa yang diinginkan Raja Jin sebagai balasannya. Apakah ini murni hanya sebagai ungkapan terima kasih karena ia telah menyembuhkan putrinya? Mumu berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar. Hari sudah mulai gelap, dan angin sepoi-sepoi berhembus melalui celah jendela. Ia merenung, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Mungkin ia harus mencari cara untuk menghubungi Raja Jin dan mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Jika uang ini memang bagian dari janji sang raja, Mumu ingin tahu apa yang diharapkan darinya di masa depan. Sambil memandang langit senja, Mumu bertekad untuk tidak tergesa-gesa. Dia akan mencari jawaban terlebih dahulu sebelum memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan uang ini. Asteris 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 asteris. Pagi itu Mumu menerima telepon dari Bang Randi. Suara Bang Randi terdengar hangat, penuh rasa terima kasih. Mumu, terima kasih banyak atas bantuanmu kemarin. Kalau bukan karena kamu, masalah besar ini mungkin belum selesai sampai sekarang. Jika kamu tidak sibuk, Abang ingin kamu datang ke kantor Abang hari ini. Ada sesuatu yang ingin Abang bicarakan. Mumu tersenyum, merasa senang bisa membantu. Baik, Bang, nanti aku ke sana. Siang harinya, Mumu tiba di kantor Bang Randi. Kantor itu terletak di pinggir kota, berdiri megah dengan desain modern yang mencerminkan kesuksesan bisnis pemiliknya. Mumu disambut hangat oleh sekretaris sebelum dibawa masuk ke ruangan utama. Bang Randi sedang duduk di balik mejanya, mengenakan setelan jas yang rapi. Wajahnya cerah saat melihat Mumu masuk. Ah, Mumu, duduk, duduk. Abang benar-benar berhutang budi padamu kali ini, katanya sambil mengulurkan tangan untuk berjabat. Karena bantuanmu, semua masalah sudah selesai. Kapal minyak Abang bisa kembali beroperasi.
dan abang tidak perlu menghentikan pengiriman lagi. Kerugian yang hampir menghantam kami kini bisa dihindari. Mumu hanya tersenyum rendah hati. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan, Bang. Tidak perlu berterima kasih berlebihan. Bang Randi tertawa kecil, lalu membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop besar. Dari dalam amplop itu, ia mengeluarkan selembar cek. Ini, katanya sambil menyerahkan cek itu kepada Mumu. Ini adalah sedikit tanda terima kasih abang atas bantuanmu. Kamu benar-benar menyelamatkan bisnis ini. Dan abang ingin memberikanmu hadiah ini sebagai bentuk penghargaan. Mumu memandang cek itu sejenak, lalu menggeleng dengan tegas. Maaf, Bang, aku tidak bisa menerimanya. Aku membantu karena memang sudah tugasku untuk menolong. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan uang. Namun Bang Randi tidak mau menerima penolakan itu. Mumu. Ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tanda rasa terima kasih abang. Kamu sudah berbuat lebih dari yang diminta. Dan abang ingin memastikan bahwa kebaikanmu dihargai. Lagi pula, ini adalah bagian kecil dari apa yang sebenarnya pantas kamu dapatkan. Jangan berpikir ini sebagai bayaran. Anggap saja ini hadiah dari teman. Mumu menatap Bang Randi dengan mata penuh kebingungan. Bang Randi sudah banyak menolongnya dulu. Ia ingin menolaknya namun, Bang Randi begitu bersikeras, hingga Mumu merasa serba salah. Bang, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu besar. Bang Randi menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap Mumu dengan senyum lebar. Mumu, dengarkan abang. Kamu adalah orang yang selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Kamu selalu membantu abang tanpa imbalan. Tapi kali ini, biarkan abang menunjukkan rasa terima kasih abang dengan cara ini. Ini bukan tentang seberapa besar uang ini, tapi tentang menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Mumu merenung sejenak. Bang Randi memang tulus, dan ia bisa melihat rasa hormat di mata pria itu. Namun, hati nuraninya masih terasa berat. Akhirnya, Mumu menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, Bang, aku akan menerimanya. Tapi aku harap abang tidak terlalu sering memberi aku sesuatu. Aku jadi tak enak hati." Bang Randi tersenyum puas. Baiklah, Mumu. Terima kasih, Bang. Setelah mengobrol sejenak lagi, Mumu pamit meninggalkan kantor Bang Randi. Asteris 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 asteris. Nda, bagaimana jika kita bangun rumah baru? Rumah baru. Jadi siapa yang akan tinggal di rumah ini? Yah, ayah kan tahu. Bundalah satu-satunya anak ibu bunda. Mumu menatap keluar jendela rumah mertuanya, melihat halaman yang tampak begitu akrab baginya. Rumah ini sudah berdiri puluhan tahun, dikelilingi oleh tanaman yang ditanam oleh mertuanya, Bu Yeni. Setiap sudutnya mengandung kenangan, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk Mumu. Sejak menikah dengan Erna, Mumu sering merasa bahwa mereka butuh tempat baru. Sebuah rumah yang lebih tenang, yang bisa mereka bangun dari awal, sesuai dengan impian mereka berdua. Namun, Erna selalu menolak. Kenapa harus beli rumah baru? Yah, ujar Erna saat mereka tengah duduk di ruang tamu. Suaranya datar, tapi jelas ada penolakan kuat di dalamnya. Kita sudah punya tempat tinggal. Rumah ini cukup besar. Bukankah ini tempat kita memulai kehidupan bersama? Mumu menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya mereka membahas ini. Ayah hanya berpikir, mungkin kita bisa punya tempat yang benar-benar milik kita. Tempat yang lebih nyaman untuk Arazi juga. Mumu mencoba menjelaskan, meskipun ia sudah tahu apa jawabannya. Erna menatap suaminya dengan pandangan yang seolah meminta pengertian. Yah, rumah ini bukan hanya milik orang tua bunda. Ini rumah kita juga. Kita membesarkan anak kita di sini. Arazi juga sudah terbiasa dengan lingkungan ini. Lagi pula, kita tidak perlu repot-repot memikirkan cicilan atau renovasi besar-besaran. Kedua orang tua bunda pun sudah mulai tua. Kita harus menjaga dia. Mumu menunduk, memandang lantai keramik yang mulai mengkilap. Ia tahu bahwa perdebatan ini tak akan berujung. Erna terlalu terikat dengan rumah ini. Begitu pula Bu Yeni. Mumu mengingat percakapan mereka beberapa hari lalu dengan ibu mertuanya. Rumah ini akan menjadi milik kalian juga.
Jadi tak ada alasan untuk buat rumah lain, Mumu. Ucap Bu Yeni waktu itu. Suaranya tegas namun syarat kasih sayang. Kita semua sudah tinggal di sini bersama-sama. Lagi pula rumah ini akan sepenuhnya jadi milikmu dan Erna. Mumu tahu Bu Yeni bermaksud baik. Namun terkadang ia ingin merasakan bagaimana tinggal di rumah sendiri. Baiklah, Bu, jawab Mumu akhirnya. Dengan berat hati. Kalau begitu, kami tetap di sini. Perasaan menyerah menyelimuti dirinya. Mumu mencoba menerima kenyataan bahwa ia mungkin tak akan pernah memiliki rumah seperti yang diimpikannya. Rumah yang ia dan Erna bangun bersama. Dari nol, tanpa bayang-bayang mertuanya. Namun, ia tak ingin membuat masalah besar dari ini. Jika ini membuat Erna bahagia, ia akan berusaha ikhlas. Hari terus berlalu, usia kandungan Erna terus berjalan. Tak lama lagi dia akan melahirkan. Mereka sudah membuat berbagai persiapan. Perlengkapan bayi sudah dibeli. Pakaian bayi yang baru dibeli juga sudah dicuci agar saat digunakan nanti tidak membuat kulit bayi jadi gatal. Dalam pada itu, setiap bulan, pada tanggal yang sama dan jam yang sama, saldo di rekening Mumu terus bertambah. Mumu tak bisa mau berkata apa lagi. Raja Jin terlalu baik hati. Asteris 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 asteris. Dalam pada itu di alam lain, saat ini, Permaisuri Jin memandangi putrinya, Putri Jihan, yang sedang duduk termenung di tepi jendela istana. Angin lembut dari alam jin berhembus pelan, membuat tirai-tirai sutra bergoyang dengan anggun. Namun, Putri Jihan tampak tak terpengaruh. Pandangannya jauh menembus langit, seolah pikirannya berada di tempat lain. Permaisuri menghampirinya perlahan. Wajahnya yang biasanya tegas menunjukkan raut kekhawatiran. Jihan, suara Permaisuri Jin lembut. Kenapa kamu sering termenung belakangan ini? Apakah kamu masih memikirkan tunanganmu? Pangeran Rama, tanya sang permaisuri dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Putri Jihan terkejut mendengar pertanyaan ibunya. Dia segera mengalihkan pandangannya dari jendela, mencoba tersenyum. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Tidak ada apa-apa, Ibu. Aku tidak sedang memikirkan apa-apa. Namun, permaisuri tidak mudah percaya. Jangan bohong pada ibumu sendiri, Jihan. Ibu tahu kamu sedang memikirkan sesuatu. Jangan berpura-pura. Matanya menyipit, membaca ekspresi putrinya dengan cermat. Kalau kamu tidak sedang memikirkan tunanganmu, apakah jangan-jangan kamu sedang memikirkan tabib itu? Wajah Putri Jihan seketika berubah. Raut terkejutnya tak bisa disembunyikan. Dia menatap ibunya dengan mata melebar. Dari mana ibu tahu? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Dia ingin menutup mulutnya tapi sudah terlambat. Permaisuri Jin tersenyum tipis, penuh kemenangan. Ternyata benar dugaan ibu, kamu sedang memikirkan sesuatu. Dan sekarang ibu tahu apa itu. Putri Jihan menundukkan kepalanya, menghela napas panjang. Iya, Bu. Jawabnya akhirnya, menyerah pada desakan ibunya. Ibunya memang tidak bisa dibohongi. Permaisuri menghela napas, kali ini dengan nada khawatir. Kamu jangan sampai jatuh cinta kepadanya, Jihan. Kamu sudah bertunangan dengan Pangeran Rama, dan sebentar lagi akan menikah. Lagi pula, tabib itu dari golongan manusia, bukan golongan kita. Itu tidak mungkin terjadi. Putri Jihan menggeleng pelan. Aku tidak sedang jatuh cinta kepadanya, Ibu. Dia berusaha membela diri. Hanya saja, suaranya terhenti, seolah kata-kata yang ingin diucapkan terlalu berat. Hanya saja apa, Jihan? Desak permaisuri penasaran. Setelah jeda yang panjang, Jihan akhirnya mengungkapkan sesuatu yang sudah lama dia pendam. Sebenarnya, dialah pemuda yang dulu sering aku ikuti diam-diam, Bu. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat permaisuri Jin tercengang. Apa? Suaranya melemah, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pemuda yang dulu sering kamu ikuti di dunia manusia. Maksudmu, tabib itu? Jihan mengangguk perlahan. Matanya dipenuhi oleh kenangan masa lalu. Iya, Bu. Dulu, saat aku masih sering berjalan-jalan di dunia manusia tanpa sepengetahuan ibu, aku bertemu dengannya. Saat itu dia masih muda, penuh semangat,
dan sering membantu orang-orang di desanya. Entah mengapa, setiap kali aku melihatnya, ada sesuatu yang menarikku untuk mengikutinya diam-diam. Tapi aku tak pernah berbicara dengannya. Aku hanya mengamatinya dari jauh. Permaisuri Jin terdiam. Tak menyangka putrinya menyimpan rahasia sebesar ini. Dan sekarang dia menjadi tabib yang terkenal di kerajaan manusia dan bahkan sekarang dia malah telah menolong kamu. Menyembuhkan penyakit aneh pada dirimu. Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Iya, Bu. Saat aku melihatnya lagi baru-baru ini, semua kenangan itu kembali. Tapi aku tahu ini salah. Aku tahu aku sudah bertunangan dengan Pangeran Rama. Dan aku tidak punya hak untuk memikirkan tabib itu. Tapi kenapa kamu tetap memikirkannya, Jihan? Tanya permaisuri. Suaranya melembut, tapi tetap dengan nada kekhawatiran yang dalam. Aku tidak tahu, Bu. Jawab Putri Jihan jujur. Aku tidak mencintainya. Tapi ada sesuatu tentang dia yang membuatku sulit melupakannya. Seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkanku dengannya. Aku bahkan tak pernah berbicara dengannya. Tapi perasaan ini terus ada. Permaisuri Jin terdiam. Mencoba memahami situasi putrinya. Dia tahu betapa rumit perasaan cinta dan keterikatan. Apalagi jika melibatkan dua dunia yang berbeda. Kamu harus hati-hati, Jihan. Kata permaisuri akhirnya. Memecah keheningan. Tabib itu dari dunia manusia. Dan kamu sudah ditakdirkan untuk menikah dengan Pangeran Rama. Ikatan antara manusia dan jin tidak pernah berakhir dengan baik. Sebaiknya kamu cepat-cepat melupakannya. Jihan menunduk, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Aku tahu, Bu, aku tidak akan mengejar perasaan ini. Aku hanya berharap, mungkin, suatu hari, aku bisa melupakannya. Permaisuri mengelus punggung putrinya dengan lembut, berharap nasihatnya bisa meringankan beban hati Jihan. Ibu harap begitu juga, Jihan. Jangan sampai kamu merusak kebahagiaanmu sendiri karena sesuatu yang tidak mungkin.